Selamat siang, selamat sore. Kembali lagi dengan Logic Effect. Kita akan mereview yaitu berupa weekly outlook dan daily outlook buat minggu depan dan hari Senin nanti. Ya. Nah, namun sayangnya saya tidak bisa trading untuk hari Senin karena ada Lebaran atau hari raya Idul Fitri. Mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari saya tidak bisa aktif dalam trading. Namun saya usahakan saya akan membuat sebuah outlook harian agar kalian tetap terarah dalam melakukan trading. Yaitu yang pertama kita memiliki outlook mingguan yaitu Euro USD. Nah, dalam outlook Euro USD di sini, Nah, dalam outlook Euro USD harga respect area demand weekly atau demand mingguan, time frame minggu. Nah, dalam pandangan saya di sini target dari demand weekly ini yaitu supply weekly ini. Nah, jika kita melihat harga sudah mengalami pembalikan atau change of character atau juga market structure shift seperti itu. Nah, namun jika kalian perhatikan lebih detail lagi di sini sebelah sini kita memiliki area di mana ada swing point yang unmitigasi atau belum dimitigasi. Nah, ketika melakukan change of character ya tentunya. Nah, di area unmitigated swing point ini harga mengalami pembalikan yang membuat sebuah change of character lagi berupa swing point change of character. Namun di sini harga juga mengalami imbalance atau harga tidak menyentuh 50% dari swing point sebelumnya yang membuat change of character. Nah, di sini kita bisa lihat harga di crosshair ini ya. Kita fokusnya di crosshair, jangan fokus di tab saya. Dipencet ini, efek pencet. Nah, di crosshair ini kita lihat bagaimana sebuah presisi sekali di 0,5 atau 50% harga mengalami pemantulan menuju area supply. Sangat presisi sekali kan, 50% demand, harga langsung mengalami naik atau bullish sangat kencang. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu area mana target dari mingguan kita bisa turun ke daily untuk mengetahui bagaimana outlook hari Senin nanti. Untuk hari Senin nanti kita memiliki area demand, di mana demand ini adalah area yang sangat saya sukai untuk melakukan pembelian. Karena di dalam demand ini atau refine demand ini kita memiliki demand yang lebih besar lagi, yaitu di sini. Area demand yang lebih besar lagi. Jadi ini ada yang namanya stackable demand. Namun saya lebih tertarik dengan refine ini. Nah, possibility dari demand ini dia akan merespect area 50%-nya atau mengalami sweep mengikuti demand yang lebih besarnya seperti itu. Nah, jika kalian tradingnya intraday atau scalping, kalian bisa cari
struktur di 4 jam dengan catatan kalian harus mengetahui demand atau supply yang mengalami break. Nah, di sini kalau saya itu menggunakan 2 POI saja, yaitu demand yang mengalami break atau namanya biasa saya panggil supply and demand responsible, dan yang paling ekstrim itu yaitu origin move atau extreme order block kalau biasanya kayak gitu. Nah, jadi dalam minggu ke depan kemungkinan kita memiliki bias atau pergerakan market yaitu penurunan daripada kenaikan. Ini kemungkinan ya untuk pergerakan market yang sehat. Namun jika ada suatu kondisi yang menyebabkan pergerakan market berubah, kita bisa asumsikan market nanti turun. Ini adalah membuat membuat suatu struktur baru kemudian naik lagi di daily time frame, oke? Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita cari outlook untuk emas. Nah, biasanya orang-orang itu sangat suka trading emas, saya pun juga. Nah, kita naik dulu ke time frame weekly. Nah, jika kita lihat untuk outlook emas, kita lihat emas itu sangatlah bullish sekali. Kita lihat dari tahun 2018 sampai 2025 itu pergerakan emas sangatlah kencang sekali kenaikannya. Nah, melihat dari pergerakan market emas yang sangat kencang sekali kenaikannya, kita bisa lihat terjadi sebuah struktur baru di weekly time frame, yaitu di mana ada 2 demand yang sangat saya sukai. Yang pertama yaitu fractal demand weekly dan ini namanya itu kalau saya origin move atau kalian bisa panggil aja demand biasa atau order block itu. Nah, demand weekly seperti ini. Nah, di sini pun terdapat juga struktur, namun struktur ini bukanlah struktur weekly sebenarnya, karena melihat closure atau closing candle-nya yang sangat tipis, yang cuma satu candle doang, yang bisa dibilang pullback doang ya, bukan retracement. Kalau retracement itu banyak candle gini, kalau pullback itu cuma satu kali ini. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita asumsikan ini adalah struktur weekly plus daily seperti itu. Nah, untuk struktur weekly ini kita tidak memiliki interest yang sangat banyak ya, karena harga masih sangatlah bullish. Jadi kita langsung aja ke daily. Nah, jika kita lihat dari daily, kita memiliki struktur baru, yaitu struktur ini daily. Nah, dari struktur ini kita memiliki suatu POI yang menurut saya ini sangatlah weak atau lemah, karena masih terdapat 2 POI yang point of interest yang belum disentuh, yaitu di area sini, 2 demand ini weekly plus daily. Nah, jadi possibility-nya market kemungkinan akan memberikan reaksi kecil di sini. Nah, sebentar saya kasih pad dulu ya biar kalian enak melihatnya. Nah, kita possibility-nya market nanti akan memberikan reaksi kecil di sini, kemudian penurunan untuk mengejar area 29 ini. Oke, sorry kalau agak jelek karena biasa pakai laptop. Nah, ini adalah outlook daily kita untuk gold atau XAU USD, oke.
Terakhir, bagi yang suka kripto, saya memiliki Outlook Bitcoin USDT. Nah, saya juga pencinta kripto ya, terutama NFT karena saya suka NFT juga, NFT Axie Infinity kalau kalian tahu. Nah, pergerakan Bitcoin dan emas itu terlihat 1:1, hampir bisa dibilang 1:1 karena pergerakannya naik yang sangat signifikan. Nah, jika dilihat kita memiliki weekly point of interest extreme yang dimana di harga 25.000, namun saya sudah tidak percaya lagi Bitcoin akan turun sampai 20.000. Karena apa? Karena Bitcoin sekarang banyak dilegalkan di banyak negara. Jika suatu koin atau kripto dilegalkan di suatu negara, maka koin tersebut sangatlah kuat atau white papernya itu sangatlah kuat sehingga tidak mungkin mengalami rug pull. Dalam catatan di backup banyak negara ya, bukan hanya satu negara. Kayak kejadian Argentina di mana presidennya memberi info untuk beli suatu koin yang di backup Argentina, namun dilakukan rug pull. Nah, itu sangatlah berbahaya. Jangan mengikuti hal seperti itu. Nah, untuk weekly outlook dari Bitcoin USDT di sini saya sangatlah bearish untuk sementara sampai menyentuh area 73. Jika sudah menyentuh area 73.000, saya akan melakukan monitor terhadap harga untuk melakukan pembelian. Nah, saya biasanya dalam trading Bitcoin itu tradingnya spot. Tapi jika kalian future, nah bisa juga kalian menggunakan analisa yang saya pakai untuk melakukan trading future. Nah, di sini area yang bisa kalian pantau yang pertama yaitu area di harga 73.000 ini. Kemudian jika area 73.000 sampai 66.000 ini gagal, kalian bisa melihat di area 64.000 sampai 50.000-an. Nah, jika area ini sudah ditembus, kemungkinan Bitcoin akan mengalami penurunan yang lebih tajam. Tapi bagi saya, karena saya juga melihat seasonality atau pergerakan setiap kuartal dari Bitcoin, maka Bitcoin ini tidak mencerminkan akan mengalami penurunan yang drastis. Karena jika kalian lihat Bitcoin ini sifatnya polanya itu kalau kalian pernah belajar quarterly teori itu XAMD atau continuation, akumulasi, manipulation, dan distribution. Namun untuk tahun 2025 ini Bitcoin itu dimulai dengan akumulasi. Nah, jadi kemungkinan setelah terjadi akumulasi sampai bulan April selesai, sampai bulan April awal atau Maret akhir ya selesai. Ini akan terjadi manipulasi jika kalian belajar quarterly teori. Nah, ekspektasi manipulasi yang saya suka yaitu pergerakannya naik dikit, kemudian turun tajam untuk mengambil liquidity, dan kemudian mengalami distribusi untuk pergerakan dari bulan Juli hingga September atau sampai Desember nanti, seperti itu. Nah, jadi siap-siaplah uang kalian untuk akumulasi Bitcoin di area 73.000 ke bawah. Oke. Nah, ini outlook weekly. Nah, selanjutnya kita turun ke daily. Nah, untuk daily kita bisa lihat bahwa terjadi change of character.
atau market structure shift. Nah, setelah terjadi market structure shift, kita bisa lihat di sini Bitcoin mengalami liquidity sweep, terjadi penaikan dan respect atau menghargai area fractal demand daily yang telah dibuatnya. Nah, kenapa ini fractal demand daily? Karena sudah valid sebagai swing high. Di sini valid swing low, di sini valid swing high. Nah, di sini saya menggunakan candlestick structure untuk menentukan fractal demand zone. Seperti itu. Nah, setelah fractal demand zone ini di respect. Nah, kita bisa antisipasi April itu mengalami penurunan untuk mencari area harga 73.000 seperti yang saya bilang lagi. Nah, jika kalian tahu, kemarin tuh saya juga memberitahu seseorang dari Eropa atau namanya Veronica gitu untuk melakukan pembelian Bitcoin dari harga 83.000 sampai 88 atau 90 untuk target profitnya. Nah, dia pun tercengang melihat apa yang saya analisa, karena saya hanya menganalisa melewati time frame 15 menit saja tanpa melihat 4 jam atau time frame yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, itulah Outlook Weekly dari saya. Outlook Weekly dan Daily dari saya. Semoga ini bisa memberi kita insight bahwa harga dari Bitcoin ini mengalami penurunan dan Euro USD kenaikan kecil, dan sedangkan XAU USD tadi mengalami penurunan juga. Nah, seperti itu. Nah, disclaimer juga, saya bukan financial advisor. Berbijaklah dalam melakukan perdagangan dan jangan sampai jual ginjal untuk cepat kaya. Sekian, saya Illogic FX. Till next time. Thank you.